Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lydia Ningsih dengan NIM 18230024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mereview artikel internasional saya dengan judul Implikasi Pendapatan Non-GAAP untuk Aktivitas Nyata dan Pilihan Akuntansi. Yang pertama, pembahasan teori. Manajer hampir selalu mendefinisikan pendapatan non-GAAP untuk mengecualikan efek biaya akuisisi dan restrukturisasi, amortisasi aset yang tak berwujud, dan penurunan nilai. Peneliti menemukan bahwa manajer dengan riwayat pelaporan pendapatan non-GAAP bertindak seolah-olah mereka menempatkan beban yang lebih rendah pada pengeluaran yang dikecualikan ketika membuat aktivitas nyata dan pilihan akuntansi. Penelitian ini mengejar akuisisi yang lebih banyak dan lebih besar, memiliki total investasi modal yang lebih tinggi, lebih mungkin untuk merestrukturisasi, dan lebih mungkin untuk mengenali gangguan diskresioner. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Pelaporan non-GAAP biasanya dicirikan sebagai keputusan akhir yang dibuat oleh manajer dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Terutama hitam memperkenalkan gagasan bahwa alat manajemen persepsi ada dalam hierarki kronologis, di mana keputusan aktivitas nyata dibuat selama periode fiskal. Pilihan akuntansi umumnya dibuat setelah periode fiskal berakhir dan selama proses penutupan, dan pilihan pelaporan non-GAAP dibuat adil. Sebelum mengumumkan laba, saya menemukan bahwa pelaporan pendapatan non-GAAP sangat persisten, yaitu 96% perusahaan yang melaporkan pendapatan non-GAAP dalam 2 tahun berturut-turut melakukannya lagi di tahun berikutnya, dan bahwa manajer hampir selalu mendefinisikan pendapatan non-GAAP untuk dikecualikan. Objek penelitian. Peneliti menggunakan sampel 1 untuk menguji apakah perusahaan yang tidak melaporkan GAAP berinvestasi dan merestrukturisasi lebih banyak. Penelitian ini menggunakan semua akuisisi individu yang dilakukan oleh perusahaan dalam sampel 1 untuk menguji apakah perusahaan yang tidak melaporkan GAAP kurang sensitif terhadap efek nyata dari PSAK 141. Penelitian ini menggunakan sampel 2 untuk menguji apakah perusahaan yang melaporkan EBITDA berinvestasi lebih banyak dan merestrukturisasi lebih sedikit daripada perusahaan yang melaporkan metrik pendapatan non-GAAP selain EBITDA. Peneliti menggunakan sampel ketiga untuk menguji apakah perusahaan yang tidak melaporkan GAAP lebih mungkin untuk mengenali penurunan nilai. Akhirnya, penelitian ini menggunakan sampel 4 dalam analisis tambahan tentang kegigihan item khusus perusahaan pelaporan non-GAAP. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian akademis ini umumnya menemukan bahwa investor, dewan direksi, dan manajer menerima pendapatan non-GAAP sebagai metrik kinerja keuangan yang berguna. Bradshaw dan Solom tahun 2002 memeriksa penggunaan pendapatan non-GAAP oleh investor dan mengamati bahwa hubungan antara kejutan pendapatan jalanan analisis dan pengembalian saham triwulan meningkat selama tahun 1990-an dan pada akhir tahun 1990-an. Hubungan tersebut melebihi antara kejutan berbasis GAAP dan saham triwulan kembali. Selain itu, Bradshaw 2018 menemukan bahwa pengembalian pengumuman pendapatan short window lebih terkait dengan kejutan pendapatan jalanan daripada kejutan pendapatan GAAP. Hasil penelitian. Pengungkapan dan penggunaan pendapatan non-GAAP telah meningkat secara signifikan dalam 30 tahun terakhir, dan kegunaan matrik kinerja ini bagi investor dan dewan direksi telah didokumentasikan dengan baik. Penelitian sebelumnya juga secara umum menemukan bahwa manajer lebih suka menampilkan pendapatan non-GAAP secara mencolok dan dalam siaran pers pendapatan, dan sebaliknya perusahaan menarik perhatian pada pendapatan non-GAAP dan mengecilkan pendapatan GAAP, sedangkan akademisi umumnya lebih melihat melaporkan non-GAAP menjadi langkah terakhir dalam proses pelaporan keuangan. Saya mengusulkan bahwa perusahaan yang secara konsisten melaporkan pendapatan non-GAAP di masa lalu kemungkinan memiliki rencana yang telah terbentuk sebelumnya untuk melakukan lagi di periode saat ini dan masa depan. Baiklah, itu hasil penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.